Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Wahyudin Hadi, guru PPKN SMK Negeri 1 Losarang, Indramayu. Pada pertemuan kali ini kita memasuki bab 4, yaitu pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk mengkaji apakah pengaruhnya iptek itu terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kita akan membahas latar belakang, dampak positifnya apa iptek itu terhadap negara kita, dampak negatifnya apa, dan bagaimana kita harus menyikapi kemajuan iptek ini. Kita lihat yang pertama adalah latar belakangnya, bahwa kemajuan iptek di suatu negara adalah sebuah kesempatan untuk negara itu bisa maju atau terdorong ke arah perkembangan yang lebih besar dan memperluas wawasan serta mencerdaskan rakyat di negara itu. Tentunya iptek adalah sebuah keniscayaan di era global ini, dan negara yang maju adalah negara yang mengembangkan ipteknya. Negara-negara maju tentu adalah negara-negara yang memiliki kesempatan yang sangat luas untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya masing-masing. Kemudian aspeknya apa saja yang terkena dampak dari kemajuan iptek ini? Ada 4 aspek. Yang pertama adalah aspek politik, kemudian aspek hankam, dan aspek sosial budaya, serta aspek ekonomi. Kita lihat dulu yang pertama, yaitu aspek politik. Apa dampak positifnya kemajuan iptek ini bagi politik? Yang pertama, dengan kemajuan iptek, terutama teknologi komunikasi dan informasi. Yang pertama adalah dorongan konsolidasi yang sangat tinggi, kemudian hubungan diplomatik meningkat, penegakan nilai-nilai demokrasi yang semakin terbuka dengan adanya sosial media, dengan adanya keterbukaan di dunia maya, dan dengan adanya televisi. Kemudian bisa memperluas hubungan antar daerah, pemerintah berkembang dengan sangat pesat, serta kegiatan komunikasi untuk keperluan politik sangat lancar. Kita saksikan bahwa dengan adanya kemajuan iptek, maka masyarakat Indonesia semakin melek politik. Kemudian berikutnya pada aspek pertahanan dan keamanan. Tentu di aspek pertahanan keamanan ini, kemajuan iptek itu dapat menguatkan supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan perundang-undangan yang bermanfaat untuk rakyat banyak, menguatnya tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan tanggung jawab, serta menguatnya peran tentara dan polisi sebagai penjaga keamanan, penjaga kedaulatan, dan ketertiban negara. Tentu ini tidak lain karena perkembangan di era revolusi industri 4.0 ini memperlihatkan kepada kita bahwa masyarakat semakin kuat pengawasannya terhadap proses-proses di bidang hankam, baik itu proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik polisi, hakim maupun jaksa. Ini sangat luas sekali. Nah, kita sering kali melihat ada tayangan-tayangan yang sifatnya live, dan ini tentu akan memperkuat posisi penegakan hukum di Indonesia. Jangan lagi ada penegakan hukum yang justru tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ingat, masyarakat lebih cerdas dalam hal ini. Kemudian di bidang sosial budaya, tentunya di bidang sosial budaya ini pengaruh iptek itu sangat luas sekali. Ada pengaruh di bidang sosial, ada pengaruh di bidang budaya. Di bidang sosial tentunya pengaruhnya pada aspek apa? Tentu pada aspek interaksi antar manusia. Jadi dengan adanya iptek ini, pola-pola hubungan atau pola-pola interaksi antar manusia itu sekarang mengalami perubahan. Ya. Dari pola-pola yang bersifat paguyuban, patembayan, kita akan berubah
kepada pola-pola hubungan yang banyak sifatnya ke kontrak sosial. Demikian juga budaya. Ya, budaya kita mengalami banyak perubahan, baik pada aspek cipta, karya, karsa, dan rasanya itu akan mengalami perubahan. Di aspek cipta, munculnya ilmu pengetahuan baru di berbagai disiplin ilmu. Kemudian di aspek karya, munculnya gedung-gedung tinggi, jalan semakin bagus, kendaraan semakin lancar, dan lain sebagainya. Kemudian di aspek karsa, pola-pola perilaku manusia, tata santun manusia, sopan santun manusia Indonesia sekarang mengalami pergeseran. Ini hal yang wajar. Dan yang keempat, pada aspek rasa, munculnya cita rasa yang baru, tata seni yang baru, kemudian munculnya tayangan-tayangan yang tentunya baru. Nah, pada bidang yang lain, yaitu di bidang ekonomi, akan meningkatkan penanaman modal asing di Indonesia, terciptanya pasar bebas internasional, juga bisa meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara, meningkatkan kemakmuran masyarakat, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan, serta mendorong pengusaha lokal untuk go internasional. Pada poin yang terakhir ini, kita lihat bahwa pengusaha-pengusaha lokal UMKM sekarang sudah go internasional. Dibantu oleh apa? Dibantu dengan apa? Dibantu dengan kemajuan iptek. Jadi produk-produk mereka, ya, walaupun pengusaha-pengusaha ini pengusaha lokal, tapi produk-produk mereka itu bisa dipasarkan di Amerika, di Eropa, di berbagai penjuru dunia dengan memanfaatkan teknologi 4.0. Misal pemasaran lewat Facebook, pemasaran lewat layanan Shopee barangkali, Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya. Ini membuka kesempatan secara positif kepada kita untuk bisa memasarkan produk-produk kita ke seluruh penjuru dunia. Kemudian dalam proses perjalanan ekonomi Indonesia kita lihat juga bahwa ada perubahan yang sangat pesat sekali dalam tiga dasawarsa ini, dari mulai pasar lokal, bahwa produk-produk itu diproduk secara lokal, kemudian dikonsumsi oleh orang lokal, kemudian berkembang menjadi kerjasama dalam negeri, kemudian berkembang lagi menjadi kerjasama antar negara, dan di era sekarang, kerjasama antar negara itu lebih masif lagi, bahkan Indonesia masuk ke dalam G20. Tentu ini menjadi sebuah tantangan bagi negara kita untuk bisa sejajar dengan negara lain, adanya masyarakat ekonomi bebas, baik dengan ASEAN maupun dengan negara-negara yang lain. Kemudian apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya banyak sekali. Kita lihat yang sangat terasa, yang pertama adalah ancaman terorisme, ya, bahwa ancaman itu tidak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga bisa ancaman dari luar negeri. Kalau dari luar negeri sangat jelas sekali, karena musuh yang kita hadapi adalah musuh dari luar negeri. Tetapi yang sangat berbahaya justru di era sekarang ini adalah ancaman dari dalam negeri. Misal, semakin tumbuh suburnya radikalisme, pemahaman terhadap kekerasan. Ini seringkali kita lihat dalam tayangan-tayangan dunia kriminal di televisi, bahwa mereka, teroris ini, memanfaatkan media-media teknologi informasi untuk merekrut anggotanya, untuk mencuci otak generasi muda kita sesuai dengan pemahaman mereka. Nah, pada era yang lalu kita melihat bahwa betapa banyaknya orang Indonesia yang terkelabui oleh ajakan ISIS untuk bergabung. Ya, ribuan orang Indonesia pergi ke sana. Apa yang terjadi? Ya, mereka sangat kecewa. Ini selalu bentuk pemanfaatan media, teknologi, dan informasi untuk kepentingan terorisme. Kemudian yang berikutnya adalah hedonisme. Hedonisme merajalela, pesta pora, foya-foya, bahwa ukuran kebahagiaan itu adalah ukuran yang sifatnya individu bagi mereka. Nah, ini sangat berbahaya. Kemudian
penyadapan, ya, meningkatkan apa namanya itu, jadi sangat membahayakan bagi bangsa Indonesia karena akan merusak basis data di negara kita dengan hackernya barangkali. Kemudian juga sikap individualis. Sikap individualis ini sangat berbahaya karena ukuran-ukuran kebenaran itu ukurannya hanya ukuran individu saja, bukan ukuran sosial. Jadi enaknya tidaknya itu diukur secara individualis. Nah, sikap individualis ini nanti akan menyerang pada pola pikir bangsa. Nah, mereka akan terkena sikap hanya mementingkan dirinya sendiri, kurang mementingkan orang lain. Jadi rasa kesetiakawanannya, rasa kebersamaannya akan hilang, digantikan dengan sikap individualis yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Turunannya tadi hedonisme, bisa juga turunannya adalah dalam skala yang sangat besar itu liberalisme. Mudah-mudahan kita tidak sampai ke sikap ini. Kemudian bagaimana tanggung jawabnya? Tanggung jawab kita terhadap IPTEK ini, bahwa di dalam mengembangkan dan menerapkan IPTEK itu perlu mengingat landasan idealnya, yaitu apa? Pancasila, dan landasan konstitusionalnya yaitu UUD 45. Dunia berasal dari Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan alam semesta untuk melaksanakan, mengembangkan, dan menerapkan IPTEK sudah selayaknya mengingat ajaran dan perintah Tuhan. IPTEK harus dikembangkan dan diterapkan untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk menyiksa dan mencelakakan manusia. Sikap selektif terhadap kemajuan IPTEK. Yang pertama adalah menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan IPTEK dalam semua aspek kehidupan. Bisa juga menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Bisa juga yang ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut. Bagaimana? Yaitu kita mengambil hal-hal yang positif dari kemajuan IPTEK dan membuang hal-hal yang negatifnya. Bisa itu di bidang politik, bisa itu di bidang ekonomi, bisa itu di bidang sosial budaya. Nah, kita lihat di bidang politik. Nah, sikap selektifnya bagaimana? Tentu kita harus memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan wibawa, menegakkan supremasi hukum, dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Di sini dalam bidang politik ini rakyat harus dikuatkan peranannya dalam memberikan kontrol terhadap pemerintahan. Di bidang ekonomi tentu akan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, meningkatkan komoditas ekonomi, mutunya, perangkat hukumnya juga harus ditingkatkan. Untuk bidang sosial budaya tentu di bidang ini sikap selektifnya adalah kita harus terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Ya, orientasinya jangan kepada orientasi masa lalu saja, tapi juga harus melihat visi ke depan. Kita gunakan teknologi ini untuk kemajuan kemaslahatan kita secara sosial dan budaya. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, Adik ya. Dan jangan lupa tetap belajar walau dalam kondisi yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.